saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Indonesia adalah bangsa dan tanah air yang dibangun dari peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Sejarah perjuangan bangsa membangun peradaban, perjuangan melawan penjajahan, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para pejuang muslim, atau lebih tepatnya kaum santri. Wali Al-Fatah di kalangan tokoh muslimin, baik pada zaman penjajahan maupun setelah kemerdekaan, dikenal sebagai salah seorang pemuka pergerakan Islam. Ia juga adalah tokoh pers tanah air yang konsisten berupaya menegakkan kedaulatan bangsa. Dr. Raden Wali Al-Fatah dilahirkan di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 22 Ramadan 1326 Hijriah atau 18 Oktober 1908. Beliau masih memiliki darah kebangsawanan sebab ayahnya yang bernama Raden Cokro Prawiro adalah putra Raden Arso Atmojo, seorang asisten Mudono di Ngrayun, Madiun. Masih keturunan ke-17 Sultan Demak yang berkedudukan di Demak. Ayah Raden Wali Al-Fatah selain sebagai perintis kemerdekaan, juga sebagai pegawai negeri pada kantor BNI dengan jabatan kepala, dan ibunya bernama Aminah. Nama kecil beliau, Raden Mas Sujiman, adalah putra sulung dengan dua saudara, satu diantaranya laki-laki dari lain ibu. Sewaktu muda, beliau pernah konflik dengan kedua orang tuanya karena pandangan hidup yang berlainan. Orang tua menghendaki beliau tetap tinggal di rumah, bersekolah tidak jauh dari rumah, sedangkan beliau sendiri berkeinginan bergabung dengan para pejuang membela bangsa dan tanah air. Akibatnya, dari pertentangan tersebut, beliau lebih memilih keluar rumah. Terlebih, beliau telah bekerja sebagai wartawan. Satu pendapat mengatakan bahwa beliau tamat dari sekolah HIS, yaitu sekolah dasar paling elit waktu itu. Kemudian beliau melanjutkan ke sekolah Mulo di Yogyakarta. Setelah selesai dari Mulo pada tahun 1926, beliau kemudian diterima masuk ke sekolah Kesatrian Institut di Bandung. Namun belum sempat menamatkan pendidikannya, beliau sibuk fokus perhatiannya kepada perjuangan fisik bersama tokoh-tokoh lain. Beliau berjuang untuk meluruskan dan merapatkan shaf muslimin. Untuk mewujudkan harapan tersebut, bersama-sama dengan Sukiman dan Wiwoho Purbo Hadiwijoyo, ia membentuk PII, Partai Islam Indonesia, di Surakarta pada awal Desember 1938. Dan menjabat selaku sekretaris umum pengurus besar. Tokoh lainnya adalah Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, Kasman Singo Dimejo, dan Farid Ma'ruf. Pada muktamar yang berlangsung di Yogyakarta tanggal 7 November 1945, atas ikrar bersama para pemimpin partai politik Islam serta berbagai perkumpulan agama dan sosial Islam, Wali Al-Fatah diangkat sebagai Ketua Muda II Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Selain itu, Wali Al-Fatah juga memprakarsai berdirinya Kongres Muslimin Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mempererat kerjasama umat Islam guna mencari bentuk kesatuan muslimin sekaligus menghindari perpecahan.
Dukungan datang dari sejumlah rekan seperjuangannya, yaitu HM Kamar, Syekh Muhammad Maksum, Kiai Muslimin, Kiai Abdullah, AA Aryansyah, Kiai HM Suja, Kiai Haji Fakhruddin Al-Katiri, Haji Abu Bakar, Kiai Muhammad Zain, Kiai HM Farid Ma'ruf, dan Husin Yahya, Guru Besar UII, pada tanggal 20-25 Desember 1949 diadakan Kongres Muslimin Indonesia di Yogyakarta dan dihadiri oleh para alim ulama dan zu'am. Dalam kongres tersebut, Wali Al-Fatah diangkat sebagai Ketua Umum Panitia Pusat Kongres Muslimin Indonesia, Syekh Muhammad Maksum sebagai Penasehat Agama KMI, HM Saleh Suwaidi sebagai Sekjen PPKMI, Sekretaris Umum Partai Islam Indonesia PII, dan A. Salim MA Tausikal, bagian penerangan pemuda Islam. Kerinduan Wali Al-Fatah bagi terwujudnya satu kesatuan umat Islam dengan satu pimpinan tercermin dalam seruannya kepada para pemimpin dan pemuka umat Islam dalam Kongres Alim Ulama atau Mubalighin seluruh Indonesia di Medan pada tanggal 14 sampai 21 Maret 1953. Beliau menyatakan, apabila organisasi-organisasi Islam, baik yang berpolitik ataupun tidak, kembali kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, insya Allah umat Islam akan bersatu, tegasnya. Akan tetapi, kalau hanya mengutamakan pendapat masing-masing, sekalipun katanya ikhlas, mereka akan mencari jalannya sendiri-sendiri. Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun la khawla wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang ringkasnya mengenai pengamalan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi muslimin di dalam menuntut ridho Allah Subhanahu wa taala. Satu musyawarah antara alim ulama dan zu'ama di Jakarta ini yang mewakili organisasi mereka seluruh Indonesia tingkat puncak di Masjid Sunda Kelapa. Demikianlah offset ataupun kesengajaannya musyawarah itu secara belak-belakan, secara terbuka untuk mendapatkan satu kesatuan umat Islam dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan meninggalkan cara perjuangan yang pernah ditempuh sebelumnya, Wali Al-Fatah bersama-sama muslimin lainnya berusaha menempuh perjuangan menurut hitoh Rasulullah bagi terwujudnya satu kesatuan muslimin yang diridhoi Allah. Kemudian, pada 3 Januari 1955, Wali Al-Fatah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari Masumi dalam kaitannya dengan bahaya laten komunis yang ketika itu tengah mengancam keutuhan bangsa. Beliau punya pendirian tegas, sikapnya keras untuk menentang komunisme diungkapkan pada Muktamar Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang pada 8-11 September 1957. Saat itu, beliau duduk di seksi pembelaan Islam. Pada tahun 1954, Wali Al-Fatah menetapkan untuk mengirimkan utusan dari Jamaah Muslimin atau Hizbullah ke Konferensi Rakyat Anti Komunis yang berlangsung di Taipei pada akhir September 1954. Ia juga mendukung pendirian Front Anti Komunis di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta tingkat perjuangan anti komunisme internasional pada tahun tersebut. Setahun menjelang pecahnya pemberontakan G30S PKI, Wali Al-Fatah bersama sejumlah tokoh muslim ditahan atas fitnah PKI saat sedang mengadakan pengajian di Lakowa, Tanjung Priok. Dia ditahan di Sampur, Tanjung Priok selama 6 bulan dan dibebaskan pada saat terjadi penumpasan kekuatan komunis. Tahun 1941,
Wali Al-Fatah dipercaya menjabat selaku Ketua Umum Pengurus Besar Wartawan Muslimin Indonesia atau Warmusi di Yogyakarta. Organisasi ini memiliki anggota yang tersebar di Sumatera dan Jawa. Warmusi dipandang berwibawa sehingga pendapatnya didengar masyarakat dan pemerintah. Beliau pun berkiprah di pemerintahan. Wali Al-Fatah bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 1950, ia diangkat menjadi residen pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemudian, ia diangkat menjadi Ketua Interdepartemental Penyelesaian Darul Islam pada tanggal 25 November 1950 sampai 31 Oktober 1951, menjadi akting kepala bagian politik. Kemudian, dari tanggal 1 Oktober 1952 sampai 11 Desember 1958 sebagai kepala Biro Politik, dan pada tanggal 1 Januari 1961 hingga 31 Oktober 1964 menjadi Kepala Kertaprajaan Kementerian Dalam Negeri. Setelah pensiun, Wali Al-Fatah lebih memfokuskan perhatian untuk menyeru kaum muslimin agar kembali pada khitah Rasulullah untuk mewujudkan kesatuan bulat muslimin di bawah satu pimpinan. Ia memberikan dakwah secara lisan dan tulisan serta menyelenggarakan berbagai musyawarah besar dengan mengetengahkan dalil-dalil qat'i tentang kewajiban kaum muslimin menetapi jamaah dengan satu imam. Pada hari Jumat 27 Zulqa'dah 1396 Hijriah atau 19 November 1976 Masehi, ia dipanggil ke rahmatullah dengan tenang di Banyumas, Jawa Tengah dalam usia 68 tahun dan meninggalkan 2 istri dan 9 anak. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik bagi putra terbaik bangsa ini, dan sebagai generasi penerusnya kita tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan mewujudkan jamaah muslimin ay Hizbullah.